Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiani Fatawil dengan NIM 931424222 dari kelas I jurusan manajemen. Baik, di video saya kali ini akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari di mata kuliah ekonomi syariah. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang diberikan pada pinjaman yang melebihi pokok pinjaman saat dikembalikan. Di dalam Islam, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat. Ada dua jenis riba. Yang pertama yaitu riba nasi'ah, tambahan nilai tukar barang yang terjadi akibat perbedaan waktu pembayaran. Yang kedua ada riba fadl, yaitu tambahan nilai tukar barang yang sejenis namun berbeda kualitas. Ada hukum riba, yaitu hukumnya haram di dalam Islam. Alasan riba dilarang, yang pertama yaitu memberikan keuntungan yang tidak seimbang antara pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua, merugikan masyarakat, dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, prinsip Islam mengajarkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ada beberapa cara untuk menghindari riba. Yang pertama yaitu lakukan transaksi jual beli secara tunai untuk menghindari penambahan nilai akibat perbedaan waktu. Yang kedua, jual beli barang yang berbeda, yaitu hindari menukar barang yang sejenis namun berbeda kualitas dengan tambahan nilai. Yang ketiga, gunakan produk keuangan syariah, yaitu pilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba. Yang materi kedua yaitu garar. Garar yaitu ketidakpastian atau keraguan yang sangat besar dalam suatu transaksi sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi yang mengandung garar adalah dilarang karena dianggap tidak adil. Ada beberapa contoh garar. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada. Misalnya menjual hasil panen buah yang belum pasti kualitasnya. Yang kedua, jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan karena jenis kelamin dan kondisi kesehatan anak hewan belum diketahui. Yang ketiga, ada perjudian karena hasil akhirnya sangat tidak pasti dan bergantung pada keberuntungan. Alasan mengapa garar dilarang, yang pertama yaitu salah satu pihak berpotensi dirugikan karena ketidakpastian hasil transaksi. Yang kedua, dapat merusak kepercayaan. Transaksi yang mengandung garar dapat merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam setiap transaksi. Cara menghindari garar, yang pertama yaitu pastikan objek transaksi jelas, yaitu kualitas dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Transaksi dilakukan secara langsung. Hindari transaksi yang melibatkan pihak ketiga yang tidak jelas. Hindari transaksi yang mengandung unsur perjudian. Fokus pada transaksi yang saling menguntungkan. Baik, masuk ke materi yang ketiga yaitu maisir. Maisir adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada segala bentuk perjudian atau taruhan. Ini termasuk aktivitas di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan dari keberuntungan semata tanpa adanya usaha yang jelas dan produktif. Ada beberapa contoh maisir. Yang pertama yaitu judi. Semua jenis permainan judi, baik itu kartu, dadu, atau bentuk lainnya. Yang kedua, ada taruhan. Menaruh taruhan pada hasil pertandingan olahraga, lotre, atau peristiwa acak lainnya. Yang ketiga, permainan untung-untungan. Permainan yang hasilnya ditentukan oleh keberuntungan semata seperti undian berhadiah atau permainan lainnya. Alasan maisir dilarang karena maisir seringkali menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain secara tidak adil. Yang kedua, maisir dapat mendorong perilaku konsumtif dan boros serta merusak stabilitas ekonomi. Yang ketiga, maisir dapat mendorong sifat serakah, tamak, dan ketidakjujuran. Ada cara untuk menghindari maisir. Yang pertama yaitu hindari segala bentuk perjudian, jauhi segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan uang atau barang. Yang kedua, fokus pada usaha yang halal.
Carilah rezeki melalui usaha yang halal dan bernilai. Yang ketiga, tingkatkan iman dan takwa. Dengan iman yang kuat, seseorang akan terhindar dari godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Terus masuk ke materi selanjutnya, yaitu rancang bangun ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui, rancang bangun ekonomi Islam itu seperti rumah yang ada pondasi, ada tiang, dan ada atap. Dan di dalam pondasi ada tauhid. Tauhid ini yaitu konsep dasar dalam Islam yang berarti kepercayaan akan keesaan Tuhan. Dalam konteks ekonomi, tauhid mengajarkan bahwa segala rezeki berasal dari Allah dan manusia hanya sebagai khalifah di bumi. Semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Yang kedua, ada adil. Keadilan merupakan prinsip penting dalam Islam. Di dalam ekonomi, adil berarti berlaku adil dalam segala transaksi, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, dan selalu berusaha memberikan hak kepada yang berhak. Prinsip ini menjadi dasar dalam membangun sistem yang berkeadilan sosial. Yang ketiga, ada nubuwah, yaitu mengacu pada kenabian. Para nabi dan rasul menjadi teladan dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Mereka mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerja keras. Prinsip nubuwah mendorong umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada ajaran agama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Terus selanjutnya ada khilafah. Khilafah berarti kepemimpinan atau kekhalifahan. Dalam konteks ekonomi, khilafah mengacu pada tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia harus mengelola sumber daya alam dengan baik dan bijaksana, serta menggunakannya untuk kepentingan bersama. Prinsip khilafah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya ada ma'ad. Ma'ad berarti kehidupan setelah kematian. Prinsip ini mengingatkan manusia bahwa segala amal perbuatan yang diperhitungkan di akhirat. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, manusia harus selalu berorientasi pada akhirat dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Singkatnya, kelima nilai ini menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Selanjutnya ada tiang-tiang utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan multijenis, multi-type ownership, yaitu pembagian hak milik. Selain individu, kepemilikan bisa dimiliki secara kolektif oleh masyarakat negara dalam bentuk aset negara atau wakaf. Yang kedua, keseimbangan mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsep zakat dan infak yang bertujuan untuk meratakan distribusi kekayaan. Terus yang kedua ada kebebasan berusaha, yaitu freedom to attack, inisiatif individu. Islam mendorong setiap individu untuk berinovasi dan berusaha dalam mencari nafkah. Kebebasan berusaha dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum Islam. Aktivitas Islam harus halal dan tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah ada keadilan sosial, yaitu social justice. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam Islam ini termasuk institusi zakat dan sedekah menjadi instrumen penting yang mengurangi kesenjangan sosial. Dan di atapnya ada akhlak, yaitu sifat-sifat terpuji yang tertanam dalam diri seseorang dan tercermin dalam perkataan dan perbuatannya. Akhlak juga bisa diartikan sebagai budi pekerti atau moralitas yang baik. Secara sederhana, akhlak adalah cerminan dari hati seseorang. Jika hati seseorang baik, maka akhlaknya pun akan baik.
Sebaliknya, jika hati seseorang buruk, maka akhlaknya pun akan buruk. Dan materi yang terakhir yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam. Sederhananya, ini adalah alasan mengapa hukum-hukum Islam dibuat. Tujuan utamanya untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia dan mencegah kemudaratan. 5 prinsip utama dari maqasid syariah yaitu menjaga agama, yaitu memelihara keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga jiwa, melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk bahaya. Yang ketiga, menjaga akal, yaitu memelihara kemampuan berpikir berakal sehat. Menjaga keturunan, yaitu melindungi kelangsungan hidup umat manusia. Dan menjaga harta, yaitu melindungi harta benda dan perekonomian umat. Ada tujuan maqasid syariah. Yang pertama yaitu untuk kebahagiaan, yang kedua untuk keadilan, yang ketiga untuk kesejahteraan, dan untuk ketertiban, mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Ada prinsip-prinsip maqasid syariah ini, ada prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah ini menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan seperti hukum keluarga, pidana, hukum ekonomi, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.